Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat saf Quran dimanapun kalian berada, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik semuanya. Mudah-mudahan masih dalam semangat yang sama. Dan mohon maaf, dalam beberapa hari ini saya telat atau lama sudah tidak mengupload video atau membuat video baru karena ada sedikit kesibukan. Ya sahabat saf Quran yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, di mana sebelumnya harokat sudah saya jelaskan, tambahan dari harokat di antaranya saya juga sudah menjelaskan masalah tanwin, dan kali ini saya akan menjelaskan masalah tasdid. Oke, mari kita lihat di layar. Tasdid itu ibaratkan dua huruf yang sama, dan yang pertama itu sukun atau mati. Contoh, misalnya saya akan membuat huruf Latin ya. Huruf Latin yang pertama sukun, yang kedua itu ada harokatnya. Itu adalah tasdid. Dan contoh tasdid bentuknya seperti ini. Ya, tasdid itu bentuknya seperti ini. Oke, tasdid itu adalah ibaratkan dua huruf sama, namun yang pertama itu mati. Contoh, saya di sini akan mencontohkan dalam kalimat tari saman. Oke, tari saman. Mari kita perhatikan dalam kata saman. Saman ini adalah dua huruf bersamaan. Yang pertama mati atau sukun, yang kedua itu ada huruf bantu a, jadi dibacanya saman. Itu ya. Contoh tari saman. Saya contohkan dalam bahasa Arab. Misalnya Robbi ya. Robbi, misalnya kita tulis Robbi, tulis aja tulisan Latin misalnya R O B-nya B2 ya kan? Terus I, Robbi. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu tidak usah menulis huruf dua ya. Contoh, mari kita lihat dalam tulisan Arab itu Robbi, Robbi, Ro fathah, terus Ba tasdid, terus kasroh. Nah, berarti di situ ibaratkan cara bacanya yaitu ada dua huruf Ba, namun yang pertama sukun. Robbi, Robbi, seperti itu ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan tari saman, saman misalnya. Terus kita gak usah sambung dulu. Misalnya saman, sin misalnya ya. Nah, terus mim tasdid, terus masih tanwin ya. Saman contohnya seperti itu. Paham belum? Saya ulang kalau belum paham ya. Tasdid itu bentuknya seperti geraji doang ya. Ada tiga gigi atasnya, tiga kayak garpu ya. Terus tasdid itu ibaratkan dua huruf bersamaan, namun yang pertama sukun atau mati. Saya tadi contohkan ke tari saman. Nah, kalau dalam
huruf Latin kan ditulis 2 huruf ya kan. M-nya saman, S-A, M lagi, terus A baru N. Akan tetapi kalau dalam Arab itu tidak usah menulis 2 ya. Akan tapi cukup memberi tanda tasdid. Tasdid seperti ini, saman. Oke. Saman. Nah, saya mencontohkan yang sering kita baca yaitu Robbi. Nah, kalau ditulis Latin, Robbi itu R, O, B-nya 2 baru I, kan seperti itu. Akan tetapi kalau dalam Arab, Ro, Fathah itu kan Ro bacanya. Terus Ba dikasih tasdid, terus Kasro bacanya Robbi. Nah, kalau misalnya ini Fathah gimana? Robba. Kalau dhammah bagaimana? Robbu gitu ya. Jadi ada 2 huruf, yang pertama sukun. Oke. Sekarang saya akan mencontohkan dalam kalimat-kalimat. Ya, namun sebelum saya melanjutkan ke pembahasan ini, saya di sini menyebut 2 huruf samaan itu hanya memperagakan dalam harokat tasdid. Namun nanti ada tasdid itu timbul karena al, karena huruf al itu juga ada. Nanti saya akan jelaskan di materi-materi berikutnya. Namun pembacaannya sama. Contoh misalnya kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sebetulnya Al-Rahman, Al-Rahim ya. Namun dibacanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu karena al ya. Namun ada sebagian yang memang seperti 2 huruf samaan ya. Namun yang pertamanya sukun. Saya hanya memperagakan agar kalian lebih paham tentang masalah tasdid ini ya. Tasdid itu kalau cara membacanya yaitu 2 huruf samaan, yang pertama sukun, yang kedua hidup, seperti itu. Oke, kita lihat lanjut. Di sini saya membuat 4 kalimat-kalimat pendek ya. Contoh yang pertama ya, kita lihat ammah dalam surat An-Naba ya, amma yatasaalun. Ini amma itu sama aja seperti begini, ain fathah, mim pertama sukun, mim yang kedua fathah, jadi bacanya amma begitu ya. Terus kalla seperti ini tulisannya ya, tasdid, ada tasdid. Ini bacanya sama seperti kaf fathah, lam pertama sukun, lam kedua fathah, jadi bacanya kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Contoh. Nah, berikutnya nih, thumma ta-nya dhammah, ibaratnya seperti itu, ta-nya dhammah, terus mim pertama sukun, terus mim yang kedua fathah, thumma ya. Terus yang terakhir itu Robbi. Tadi saya sudah bahas ini ya, ro fathah, ba yang pertama sukun, ba yang kedua kasroh, Robbi gitu. Namun penulisannya sama seperti yang ada tasdid nih. Nanti saya akan buat contoh-contoh yang lainnya mungkin di pembahasan berikutnya. Contoh-contoh misalnya yang kemasukan huruf al, maka dibaca seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, seperti itu ya. Tasdid ini gampang ya cara ininya, karena berbeda sendiri bentuk harokatnya. Jadi ada tadi seperti garpu ya, madep ke atas, atau huruf sin ujungnya doang ya, seperti itu. Kalau begitu berarti cara bacanya
ada dua huruf samaan, yang pertama sukun, yang kedua itu mengikuti harokat apa itu. Oke, begitu saja tentang masalah tasdid. Tasdid ini mungkin setelah ini ya, saya akan membahas atau membuat soal dari harokat kemarin, harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhamma, sukun, terus tanwin, dan juga tasdid. Nanti saya akan satukan, coba kalian tebak apa cara bacanya seperti apa, karena setelahnya saya akan menjelaskan masalah bab-bab yang lain. Oke, begitu saja, mudah-mudahan gampang difaham dan mudah-mudahan saya juga bisa melanjutkan pembahasan tentang video ini sampai benar-benar tuntas ya, karena akhir-akhir ini saya sudah mulai sibuk. Namun saya akan menyempatkan diri untuk membuat video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Namun saya meminta pada kalian untuk membagikan video ini dan juga mensubscribe, terus dukung channel ini. Dan jangan lupa like dan juga komennya di kolom komentar ya, apa yang kurang difaham atau pembahasan saya ini salah nih, misalnya yang sudah paham tentang masalah Al-Quran, masalah mengaji itu salah nih cara ngejelasinnya, silahkan komen, saya tidak anti kritik ya. Ya begitu saja penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.